presensi. Jadi materi dan presensi itu dan ruang diskusi tiap pertemuan akan saya buat. Nah, tinggal kalian isi aja deh. Nah, isinya itu dimulai dari diupload itu. Misalnya pertemuan 1-2 kan sudah saya upload, silahkan diisi. Kemudian nanti pertemuan minggu ketiga saya buat absen dan saya upload materi, silahkan diakses. Nah, untuk diskusi itu saya batasi selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu ya sesempatnya tengah malam, subuh, atau sore, silahkan diskusi di situ. Ada pertanyaan atau ada dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan dijawab. Nanti itu akan saya nilai. Dari diskusi itu ada nilainya ya. Nanti kalian bisa lihat di grade. Jadi nanti di sistem e-learning itu kalian bisa lihat nilai kalian itu berapa. Di grade-nya itu mulai dari nilai absensi, kalau isi kan 100, kalau nggak isi 0 kan. Nah, nanti kalau yang nggak isi ada yang 0 itu nanti saya delete. Berarti nanti kalau itu bisa isi kembali absennya. Oke. Kemudian apalagi? Untuk e-learning seperti itu ya. Sama seperti yang di Google Classroom, semua bisa diakses 24 jam kecuali diskusi. Diskusi yang hanya dibatasi 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti akan saya hidden atau nanti saya kunci sehingga akan melakukan penilaian. Sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah saya nilai diskusinya dan bisa dilihat ya. Sebenarnya diskusi bisa dilihat nilai dari teman-temannya. Kalau 100 bisa diikuti itu. Cuma untuk ke depan mungkin nilainya akan saya berikan di akhir. Jadi biar nggak bisa lihat nilainya sebenarnya berapa teman-teman. Nanti kan kalau lihat bisa copy paste sebenarnya. Oke ya, untuk pertemuan Zoom ini sifatnya tidak wajib. Hanya yang bisa, yang ada waktu, boleh ikut. Kemudian yang ada kuota tentunya. Terus nanti ini akan saya record, di-upload di YouTube. Jadi nanti yang tidak ikut di Zoom bisa lihat di YouTube. Tapi keunggulannya yang ikut berarti bisa ada tanya jawab langsung. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung tanya jawab di Zoom-nya. Kalau nggak ikut kan berarti tanya jawabnya terpending. Istilahnya nggak langsung dijawab di sini gitu. Tuh. Kalau ikut langsung juga kan kalau ada materi yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan di hari ini juga. Nah, ini sifatnya Zoom ini adalah pendalaman ya. Jadi materi yang sudah saya berikan nanti akan saya bahas secara umum, nanti lebih ke tanya jawab. Oke, saya sudah upload di pertemuan pertama yaitu materi yang 1 gerak 2 benda. Sudah baca semua ya? Harapannya sudah dibaca karena ini sudah masuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama materinya kalau bisa sudah dibaca. Kalau belum berarti nanti setelah ini dibaca kembali. Nah, akan saya bahas sedikit di gerak 2 benda ini. Nah, kalau ingin bertanya, ini ya raise hand ya. Tahu kan cara raise hand? Di situ nanti ada simbol raise hand, dipencet aja. Atau lewat chat juga nggak apa-apa pertanyaannya. Oke. Kita langsung masuk ke materinya yaitu gerak 2 benda. Di sini ada gambar matahari. Gambar matahari dan ini planet Jupiter ya. Lintasan planet Jupiter mengelilingi matahari ini berbentuk elips ya.
Oke, ini cuma simulasi aja. Oke, di sini ada pertanyaan. Buah durian jatuh ke bumi, bulan bergerak mengedari bumi. Buah durian jatuh ke bumi, sama bulan bergerak mengelilingi bumi. Apakah ada kesamaan di antara keduanya? Sama-sama apa? Di antara durian dan bumi terjadi gaya tarik gravitasi. Antara bumi dan bulan terjadi gaya tarik gravitasi juga. Berarti ada yang sama, yaitu gaya tarik gravitasi. Hukum gravitasi Newton. Hukum Newton tentang gerak dulu sudah ya, hukum 1, 2, 3 di fisika dasar. Ini Newton juga mengeluarkan hukum tentang gravitasi Newton. Coba ada nggak yang bisa unmute? Ini harus saya unmute sendiri atau bisa unmute sendiri? Coba salah satu coba unmute. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kita bahas tentang hukum gravitasi Newton. Jadi hukum gravitasi Newton ini adalah hukum yang mengatur gerak dalam alam semesta. Mengapa bisa begitu? Nah, nanti kita lihat penjelasannya ya. Hukum gravitasi Newton. Nah, di dalam hukum gravitasi Newton ini, Newton mengatakan antara dua benda yang masanya masing-masing M1 dan M2 dan terpisah sejauh D, maka akan terjadi gaya tarik gravitasi yang besarnya F sama dengan min G M1 M2 per D kuadrat. Tak ada minus di sini, artinya tarik-menarik. G ini adalah tetapan gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 8 din cm. Ya, ada yang bisa unmute nggak? Sinyalnya jelek ya di sini. Saya ganti sinyal dulu ya. Saya ganti operator dulu.
Oke, saya ulangi ya. Hukum gravitasi Newton. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Di sini hukum gravitasi Newton, hukum yang mengatur gerak alam semesta ini, gerak benda di alam semesta ini, mengatakan bahwa benda M1 dan M2 yang terpisah sejauh D, benda M1 dan M2 terpisah sejauh D, maka di antara keduanya akan ada gaya tarik menarik, yaitu gaya gravitasi Newton besarnya min G M1 M2 per D kuadrat, di mana nilai G adalah tetapan gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 8 din cm kuadrat per gram kuadrat. Ini nanti diubah ke dalam satuan SI. M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, D adalah jarak antara keduanya. Oke, kalau M1 dan M2 saya dekatkan, berarti gaya gravitasinya semakin besar atau semakin kecil? M1 sama M2 saya dekatkan jaraknya. Gaya gravitasinya semakin besar atau semakin kecil? Gaya tarik menarik. Ada yang tahu nggak? Semakin besar. Semakin besar, Pak. Ya, semakin besar ya. Jadi kalau M1 dan M2 saya jauhkan, maka semakin kecil. Lihat aja di sini, gaya gravitasi F berbanding lurus dengan massa, berbanding terbalik dengan jarak. Gitu. Sehingga kalau saya tanya, massa M1 saya perbesar, massa M2 saya perbesar, maka gaya gravitasinya pun akan semakin besar. Ya, itu. Jadi hukum gravitasi Newton itu setiap benda yang bermassa, tentu berarti minimal ada dua benda. Kalau cuma ada satu benda, maka dia tidak akan punya gaya gravitasi Newton. Jadi ada dua benda syaratnya, minimal dua benda. Kalau ada tiga, ya berarti nanti ketiganya ada gaya gravitasi Newton. Jadi kalau ada bulan, ada bumi, maka bulan dan bumi ada gaya tarik menariknya, gaya gravitasi Newton. Bulan dengan matahari juga ada, bumi dengan matahari juga ada, bumi dengan planet-planet yang lain juga ada. Karena masing-masing punya massa dan terpisah sejauh R ya. Kemudian apakah ini berlaku untuk benda-benda langit saja? Tentu tidak. Ini berlaku di semua benda yang kita temui di alam semesta ini. Antara benda satu dengan benda yang kedua. Misalnya kita berada di bumi. Ada benda satu dengan benda kedua, ya, yang berdekatan, maka di situ akan ada gaya gravitasi juga. Jadi setiap benda yang mempunyai massa dan dua benda itu terpisah sejauh D, maka akan punya gaya gravitasi Newton sebesar F ini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di unmute ya, bertanya. Kemudian di slide berikutnya, kita akan menentukan massa bumi. Nah, berapa sih massa bumi kita ini? Ada yang pernah mengukur nggak? Bagaimana cara mengukurnya massa bumi? Sedangkan kita tidak punya timbangan yang besar yang bisa mengukur massa bumi ini. Kita bisa menggunakan rumus hukum gravitasi Newton ini ya.
Di sini kita tinjau semua benda yang dijatuhkan dekat permukaan bumi akan bergerak dengan percepatan G 9,8 meter per sekon kuadrat. 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau dalam sentimeter berarti 980 cm per sekon kuadrat. Jadi pada benda akan bekerja gaya sebesar min M kali G. Ini gaya apa ini? Gaya berat ya, gaya gravitasi yang menuju pusat bumi. Ya, kalau digambarkan kan bisa ya. Ini bumi. Setiap benda yang dijatuhkan ke bawah. Nah, ini F-nya atau gaya berat. Ini gaya berat, gaya gravitasi ya. Mengarah ke pusat bumi. Kalau bendanya di sini ya arahnya ke sana. Bendanya di sini arahnya ke sini. F gaya berat ini menuju ke pusat bumi. Besarnya adalah min M kali G. Masanya, masa benda kali G. Oke. Kemudian dari persamaan 1.1, persamaan hukum gravitasi Newton, ya, berarti antara benda dengan bumi punya gaya tarik menarik ya. F sama dengan G besar massa 1, massa 2, dalam hal ini massa 1 adalah massa benda, M2 massa bumi. Atau sebaliknya boleh, M1 massa bumi, M2 massa benda, per D kuadrat, jarak antara benda dengan bumi. Sehingga dijadi ini 1.3 G, M massa bumi, M kecil massa benda, per R kuadrat. R kuadrat itu jari-jari bumi. Kenapa jari-jari bumi? Ya karena kita pakai. Kan kalau kita gambarkan, benda yang dijatuhkan di dekat permukaan bumi itu, ini bumi, permukaan bumi, ini bendanya di sini. Jadi sangat jarak D ini diukur dari pusat benda ke pusat bumi. Itu D-nya. Jarak dari sini ke sini itu kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi. Sehingga kita pakai radius bumi ya. D-nya ini radius bumi jadinya. Min G, M massa bumi dikali massa benda per R kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau tanya, Pak. Ya. Silakan. Dari rumus itu, min itu tuh untuk menunjukkan apa ya, Pak? Minusnya. Ada tanda, iya, negatifnya. Minusnya tadi tarik menarik. Tanda minus di sini artinya tarik menarik ya. Dikasih minus. Ya, tanda Iya, minus Pak. ini tarik menarik artinya. Gaya tarik menarik. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi gaya yang dirasakan oleh benda, gaya berat atau gaya gravitasinya ini ya. 1. Kemudian gaya gravitasi Newton antara bumi dengan benda ini. 2. Jadi ini permukaan bumi, sebuah benda dijatuhkan. Masanya M, ini massa bumi. Nah, jaraknya kan D ya. D itu setara dengan D yang di sini kita ganti dengan jari-jari bumi. Nah, lanjut ya. Kemudian dari persamaan 1.2 F sama dengan min mg dan persamaan 1.3 tadi gaya berat sama gaya gravitasi, maka diperoleh nilai G sama dengan
Ini. Diperoleh persamaan ini. Nah, ini. Tadi kita mau hitung apa? Ini mau hitung apa ini? Masa bumi, Pak. Iya, masa Masa bumi bumi. ya. Ingat tadi, kita ingin menghitung masa bumi kan? Nah, kita ingin menghitung masa bumi. G ini kita udah tahu kan? G ini udah tahu. G yang ini udah tahu. Nah, ini yang kita akan hitung berapa nih masa bumi ini. Nilai G besar juga udah tahu, G kecil udah tahu. Nah, tinggal jari-jari bumi ini. Radius bumi di ekuator itu segini. A. Ya, ekuator segini. Radius bumi di kutub 6.356 km. Kok beda? Beda karena bumi itu tidak bulat sempurna, tapi agak lonjong. Jadi bagian A ini lebih besar dari bagian B. Bagian A lebih besar dari bagian B. Jadi agak lonjong ya. Nih, selisihnya cuma sedikit kok nih, 6378, 6356. Selisih sekitar berapa kilometer nih? Berapa puluh kilometer? 21-an kilometer lebih. Jadi bisa dianggap bulat lah ya. Kemudian volume bumi. Jika bumi berbentuk bulat sempurna, maka volume bumi adalah, ini volume bumi kan harusnya ini kalau dia lonjong. Tapi kalau kita anggap bulat sempurna maka ini. Nah. Ya. Kemudian dari persamaan volume tadi diperoleh nih jari-jari bumi. Jari-jari bumi ini A kuadrat B pangkat sepertiga. Jadi radius buminya rata-rata sebesar ini 6371,1 km. Jari-jari bumi rata-rata. Kemudian masukkan harga G kecil, G besar, R yang diperoleh ini ke persamaan yang tadi. Ini. Maka diperoleh massa bumi. Yaitu 5,98 kali 10 pangkat 27 gram. Atau berapa? Kalau jadiin kilogram. 5,98 kali 10 pangkat 24 kilogram. Ya. Itu massa bumi. 5,98 kali 10 pangkat 24. Jadi kalau kita punya, atau digenepin aja deh, 6 ya. 6, nolnya ada 24. 6, nolnya ada 3, itu 6.000. 6, nolnya ada 6 juta. Tapi 6 ini nolnya ada 24. Nah, berapa itu? Nyebutnya itu ya. Kilogram. Jadi itu massa bumi kita. Sangat ringan ya, jika dibanding dengan matahari. Kalau dibanding dengan benda-benda yang ada di bumi ya, nggak sebanding. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi di sini ini nilai massa bumi ini 5,98 atau 6 kali 10 pangkat 24 kg ini diperoleh dari menghitung benda yang dijatuhkan di atas permukaan bumi. Kalau benda dijatuhkan di atas permukaan bumi, kita hitung massanya, massa bumi diperoleh 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Oke, ada pertanyaan? Atau enggak? Kalau enggak ada lanjut ya.
Kita lanjutkan. Dari persamaan 1.6 diperoleh volume bumi ya. Dan ini cari volume bumi 1,8 dan massa jenis bumi 5,52 gram per cm pangkat 3. Nah, sekarang kita akan mencari massa bumi dari gerakan bulan mengelilingi bumi. Kita mencari massa bumi dari gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Kalau tadi mencari massa bumi dari benda yang dijatuhkan di atas permukaan bumi. Tadi kan ada nilai G sudah diketahui, G besar sudah diketahui, radius bumi sudah diketahui. Pertanyaan saya, radius bumi gimana ngitungnya? Radius bumi berbentuk tidak bulat sempurna lah ya. Dengan jari-jari rata-rata tadi 6.300-an. Nah, kalau atau kita anggap bulat sempurna, bagaimana cara menghitung jari-jari bumi? Itu sudah saya sajikan di materi ya, materi ke berapa tadi? Ke 1, 2, 1B ya kalau nggak salah, di e-learning. Nah, itu dibaca. Kemudian nilai G, percepatan, nilai tetapan gravitasi, bagaimana cara memperolehnya? Nah, itu juga nanti coba dicari ya. Jadi ini kita sudah dapatkan, nanti informasi-informasi yang belum didapatkan itu nanti bisa kalian cari. Atau nanti bisa didiskusikan di forum, ditanyakan, nanti ada teman-teman yang menjawab. Oke, sekarang kita akan cari nilai massa bumi dengan gerakan bulan mengelilingi bumi. Massa bulan itu 1/100 massa bumi. Massa bulan 1/100 massa bumi. Maka massa bulan dapat diabaikan. Terlalu kecil ya. Percepatan bulan terhadap bumi adalah A sama dengan G M per D kuadrat. A sama dengan G besar M besar per D kuadrat. Di mana A adalah percepatan sentripetal, G tetapan gravitasi, M massa bumi, D jarak bumi bulan. Nah, berarti ini ada banyak besaran yang belum kita ketahui. Ada A, ada D. Sedangkan kita cari M. Nah, yang baru diketahui adalah G. Selanjutnya, kita mengandaikan orbit bulan berupa lingkaran dengan radius D dan dengan kecepatan melingkar adalah V yang tetap, maka percepatan sentripetal bulan adalah A sama dengan V kuadrat per D. Substitusikan persamaan 1.8 ke persamaan 1.7, A sama dengan G M per D kuadrat, diperoleh persamaan 1.9. Oke. Udah sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Percepatan sentripetal bulan adalah A sama dengan V kuadrat per D. Ya. Kemudian 1.8 ini substitusi ke 1.7. Yaitu ini. Jadi diperoleh V kuadrat per D sama dengan G M. Nah ini. Jadi diperoleh V sama dengan 2pi per D dibagi P. P adalah periode orbit bulan mengelilingi bumi. P berapa nilainya? Ada di selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Substitusikan persamaan 1.9 tadi ke persamaan 1.10, diperoleh 1.11
Dari persamaan diketahui bahwa periode bulan mengelilingi bumi adalah bulan mengelilingi bumi itu 27,3 hari atau 2,36 kali 10⁻⁶ detik. Ya. Jarak bumi bulan adalah 3,84 kali 10⁻10 cm. Sehingga kita peroleh massa bumi yaitu 6,02 kali 10⁻27 gram. Hasil ini sama dengan yang ditentukan berdasarkan benda yang jatuh di permukaan bumi tadi, yaitu 5,98. Hasilnya nggak jauh beda ya. Ini dengan ini. Ini dari perhitungan massa bumi dari perhitungan bulan mengelilingi bumi. Kalau ini massa bumi diperoleh dari perhitungan benda jatuh di atas permukaan bumi. Nilainya sama-sama 6. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah buah durian jatuh ke bumi, bulan bergerak dari bumi disebabkan oleh gaya yang sama, yaitu gaya gravitasi. Oke, itu ya kesimpulannya. Disebabkan oleh gaya yang sama, yaitu gaya gravitasi. Jadi ada, ini permukaan bumi, ini ada benda jatuh. Benda bisa jatuh, sebuah benda bisa jatuh ke permukaan bumi karena ada gaya gravitasi. Ya. Kemudian di sini ada bulan, ini ada bumi. Bulan mengelilingi bumi juga karena adanya gaya gravitasi ini. Gaya gravitasi. Oke. Seandainya tidak ada gaya gravitasi, maka benda ini tidak akan jatuh ke bumi, tapi melayang, ya, terbang keluar angkasa. Begitu juga dengan bulan. Bulan ini, kalau tidak ada gaya gravitasi, maka dia akan pergi menjauhi bumi. Begitu. Jadi gaya gravitasi itulah Newton, gaya gravitasi Newton yang mengatur gerak benda di alam semesta ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini. Ada pertanyaan gravitasi, percepatan gravitasi atau gaya gravitasi benda-benda langit itu berbeda-beda. Karena apa? Karena massa benda-benda tersebut berbeda-beda, ya. Di sini bulan 0,17 dari bumi. Ini ukurannya bumi, ya. Kalau bumi 1, berarti bulan 0,17 gaya gravitasinya. Massanya 0,01. Nih, matahari, lihat matahari di sini, massa matahari itu 333.000 kali massa bumi. Jadi massa bumi tadi yang 6 kali 10⁻24 kg, massa matahari kaliin lagi 333.000 kali massa bumi, sehingga gravitasi di bumi itu di matahari 28 kali lebih kuat dibandingkan dengan gravitasi bumi. Kemudian Jupiter 300-an kali massa bumi, 2,5 kali gaya gravitasinya, ya, lebih kuat lagi. Jadi kita merasakan gaya gravitasi di bulan, di Mars, di Venus, di Jupiter, di matahari berbeda-beda dengan di bumi. Karena massa benda-benda langit tersebut berbeda-beda.
Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, berat benda di permukaan bumi. Apa perbedaan berat dengan massa? Apa perbedaan berat dengan massa? Apa perbedaan berat benda dengan massa benda? Kalau berat Berat benda itu- dipengaruhi gravitasi, Pak. Ya, kalau berat Dipengaruhi benda oleh? itu Berat bobot dipengaruhi benda gravitasi. Pak. Gravitasi. Oke, saya tanya satu deh. Yang dari tadi hadir dari awal? bukan saya, Pak. Bukan. Oke, siapa yang mau jawab? Satu orang, jangan rame-rame. Melinda ya? Melinda apa Jihan? Melinda nggak apa-apa, Pak. Yaudah, Melinda, coba. Ya, Jihan Apa juga. bedanya berat benda dengan massa benda? Kalau berat benda itu bobot benda yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau saya beli beras 10 kg, itu apa yang saya ukur? Berat apa massa? Massa. Massa. 10 kg itu massa ya? Ya. Nah, massanya. Biar jadi berat gimana ngitungnya? Kalau berat itu massa dikali gravitasi. Jadi Oh ya, gravitasi misalnya siapa? 10 Gravitasi bumi ya? gravitasi. Bumi. Oke, jadi beras 10 kg itu punya berat di bumi, ya kalikan aja 10 kali 10 ya misalnya. 10 kali 10. Percepatan gravitasi bumi kan 10. 10 kali 10 gitu. Itu berat benda di bumi. Tapi kalau saya bawa ke bulan, apa yang tetap, apa yang berubah? Massanya tetap, beratnya berubah. Iya. Jadi berat mana? Beras 10 kg di bulan dengan 10 kg di bumi? Berat di bumi, Pak. Ya, berat di bumi ya. Karena percepatan gravitasi di bulan lebih kecil dari percepatan gravitasi di bumi. Jadi itu. Bumi. Mengapa ada berat? Mengapa ada berat? Pertanyaan saya, mengapa ada berat benda? Siapa yang mau bisa jawab? Berat benda ini kan mewakili hukum gravitasi Newton, ya kan? Ya. Tadi, kenapa ada berat? Karena benda itu, beras tadi ada di dekat bumi. Maka akan timbul gaya berat, yaitu gaya berat pada benda karena ada di bumi. Kalau beras tadi ada di bulan, juga di beras tersebut ada atau batu ada gaya berat juga karena dekat dengan bulan. Tapi kalau batu itu jauh di ruang angkasa yang hampa sana, dia jauh banget dari bumi, jauh dari benda-benda yang lain, dia nggak punya gaya berat karena tidak ada benda lain di sekitar dia, dia hanya punya massa. Nah, berat di sini mewakili gaya gravitasi Newton ya. Itu. Oke, jadi
Judulnya berat benda di permukaan bumi. Kita hitung dengan rumus apa di sini ya. Rumusnya. Berat benda di permukaan bumi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. W sama dengan G, M masa bumi, M kecil masa benda tersebut, R kuadrat, R adalah masa jari-jari maksud saya, R adalah jari-jari bumi. Berarti kalau dia di permukaan bulan, yang diganti adalah M besar ini dan R ini. Kalau G dan M-nya tetap. Oke. Berat benda di permukaan bumi adalah 100 Newton. Berapakah berat benda tersebut pada ketinggian 25.000 km di atas permukaan bumi? Nah, kalau benda di permukaan bumi 100 Newton. Kalau saya letakkan benda tersebut di atas permukaan bumi sejauh 25.000 km, berapakah beratnya? Jawab. Beratnya yaitu menjadi 4 Newton ya. Bisa ya? Cara jawabnya gimana? Nah ini. Berarti kan kita cari dulu massa benda. Di sini ya. W1, G di sini. Nah. W2 dan seterusnya. Diperoleh 4 Newton. Oke. Bisa ya? Ini sudah kita lanjutkan. Hukum kuadrat kebalikan. Untuk menentukan besarnya gravitasi di suatu tempat, dapat kita gunakan hukum kuadrat kebalikan. Yaitu hukum gravitasi Newton, hukum persamaan 1.1, 1.2 persamaan hukum gaya berat ya, diperoleh nilai G, percepatan gravitasi. G1 berarti Gm per D1 kuadrat. Untuk G2 berarti G2 Gm per D2 kuadrat. Maka di sini diperoleh G2 sama dengan G1 D1 per D2 kuadrat. Jadi diterapkan di contohnya percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 980 cm per sekon kuadrat. Tentukan percepatan di ketinggian 25.000 km di atas permukaan bumi. Pakai rumus G2 sama dengan G1 D1 per D2. Nah itu. Jadi G2 sama dengan G1, D1 per D2 kuadrat. Pakai rumus ini ya. Rumus percepatan gravitasi pada jarak tertentu. Nah, kalau jaraknya diubah, berapakah G-nya? Ini, G1 sama dengan D1 yang awal, ini yang akhir. Diperoleh hubungan yang ini. Ini matematika biasa ya, tinggal dipindah ruas, dicoba-coba sendiri bisa ini. Penerapannya itu tadi, kalau ditanya berapa percepatan gravitasi di permukaan bumi dengan ketinggian di atas jauh. Berarti nilai G-nya lebih kecil ya, 40. G-nya lebih kecil. G2-nya lebih kecil. Jadi semakin menjauhi bumi, nilai percepatan gravitasinya semakin kecil. Dari 980 menjadi 40,41 cm per sekon kuadrat. Oke. Contoh kedua bisa kita skip, lewati. Nah, ini. Hukum gerak dua benda ini pernah
dengar hukum Kepler 1, 2, 3? Hukum Kepler 1, 2, 3. Nanti dibahas ya di kesempatan yang lain. Hukum Kepler 1, 2, 3 itu mengatakan hukum satunya orbit planet atau orbit benda langit mengelilingi orbit planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips ya. Kemudian nah di sini di hukum 1, 2, 3 Kepler itu akan dibuktikan atau bergerak dari hukum gerak dua benda Newton. Dari hukum gerak dua benda Newton ini nanti lahir hukum Kepler ya. Nah ini. Oke, ini tidak akan dibahas sekarang ya. Akan dibahas pertemuan selanjutnya di pertemuan Zoom meeting minggu depan. Oke, jadi Zoom meeting hari ini sampai di slide contoh tadi ya. Percepatan gravitasi di permukaan bumi dan di luar permukaan bumi. Oke, ada pertanyaan nggak? Berarti nanti pertemuan selanjutnya silakan dibaca hukum gerak dua benda sampai ke terakhir. Nah ini kalau dibaca nanti ada persamaan-persamaan, silahkan dicari nanti. Kalau nggak ngerti, silahkan ditanyakan. Boleh ditanyakan di saat Zoom. Kalau mau dapat nilai ya tanyakan di forum e-learning itu. Nanti kan dinilai. Satu pertanyaan nilainya 50, menjawab benar nilai 100, menjawab salah nilainya 50, menjawab kurang sempurna nilainya 75. Dan kalau sudah dapat nilai 75, jawab lagi. Kalau udah jawabnya salah, jawab terus sampai nilai 100 gitu ya. Jangan berhenti kalau dapat 50, terus berhenti. Jadi ini ya, pertemuan hari ini sampai di sini. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai kuliah e-learning di e-learning ya. Nanti ada yang masih bingung di e-learning ini. Akan saya jelaskan. Di e-learning ini kan ada beberapa. Yang satu, kalian mengisi absen. Kalau di kuliah saya ya, kalian mengisi absen kajian setiap minggu. Tiap minggu yang saya berikan pertemuan satu diisi, pertemuan kedua diisi, pertemuan ketiga, minggu ketiga diisi. Jadi diisi sekali aja. Diisi sekali aja. Kalau udah ngisi sekali ya sudah. Kan bisa kalian lihat di grade ya. Kalian bisa melihat nilai kalian di grade. Dapat berapa aja. Diskusi udah dapat nilai belum? Kalau masih diskusinya baru dapat 50, jawab lagi sampai benar. Kalau misalnya dia bertanya, berarti nanti cari pertanyaan temannya atau pertanyaan dari saya dijawab sampai dapat nilai 100. Nah, di sini akan saya tunjukkan beberapa tampilan yang sudah ada. Oke, kelihatan nggak ini? Saya menampilkan e-learning UIN Raden Intan Lampung. Belum, Pak. Belum ya? Loading, Pak. Nah ini, login seperti biasa ya. Login ke akun kalian masing-masing. Login. Kemudian
Nah, ini daftar mata kuliah yang kalian ambil. Kalau ini yang saya ampu kan. Semester ini saya ada 2, getaran dan gelombang, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ini saya klik ini. Ini tampilan. Nah, ini di pengumuman ini saya tampilkan RPS, silahkan dibaca. Mungkin saya tidak terlalu kaku dengan RPS tersebut, saya karena sesuaikan dengan kuliah daring. Kemudian di sini ada pertemuan 1, di sini ada kehadiran. Pertemuan ke-1 ya. Kalian yang belum isi silahkan isi. Kemudian di pertemuan kedua juga ada kehadiran pertemuan kedua. Nanti minggu depan kehadiran ketiga, diklik aja pertemuan kehadiran minggu ketiga. Nah, ini internetnya lama ya. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah saya sajikan di pertemuan kedua. Yang satu adalah penciptaan alam semesta. Di sini ada teori Big Bang, dan di sini ada teori-teori pembentukan alam semesta yang lain selain Big Bang. Dan di sini ada pengayaan ya. Pengayaannya cukup lama ini ya. Tidak wajib ya kalau pengayaan. Di sini nanti ada materi ketiga, bintang dan matahari. Ini sudah saya siapkan absensi ke pertemuan ketiga, dan ini materinya masih saya hidden. Jadi kalian tidak bisa lihat ya. Saya hidden. Nanti kalau nanti di hari Senin minggu depan saya publikasikan sehingga diisi nih pertemuan ketiga, diisi, disaksikan. Kemudian di sini ada forum diskusinya, diisi. Nah, begitu juga dengan pertemuan keempat. Oke, di sini kan terlalu banyak materi. Jadi bisa jadi nanti minggu depan pertemuan ketiga itu masih tentang ini alam semesta ya. Bisa jadi itu karena materinya terlalu banyak. Jadi satu materi tentang alam semesta bisa jadi 2 kali pertemuan. Jadi absensi ketiga nanti materinya bisa jadi materi tentang alam semesta lagi. Nanti saya sesuaikan. Sama seperti ini kan, gerak 2 benda, ini sudah pertemuan kedua masih membahas tentang gerak 2 benda. Kita lihat di sini, saya cek nih pertemuan 1 siapa yang belum absen bisa saya ketahui. Sebenarnya tidak perlu dibuat absen begini, bisa ya. Saya tahu siapa yang sudah login atau tidak di kuliah ini di partisipan. Di partisipan. Tapi saya ingin lihat di sini. Nah, di sini ada report. Saya cek. Nah, ini. Nilainya 100 semua nih ya, 100. Berarti sudah hadir. Oke. Kalau ada yang nilainya 0, nanti saya delete. Nanti kalau ada yang nilai 0 saya delete, nanti isi lagi absennya. Karena dia mungkin isinya yang bukan yang hadir, tapi yang isi yang garis, jadi nilainya 0. Sedangkan isi absen ini cuma sekali. Ya. Jadi kalau yang sudah isi nanti biasanya nggak bisa lihat ini karena sudah isi. Anda hanya bisa diakses cuma sekali. Jadi nggak bisa isi lagi. Nah, untuk kalian bisa lihat di grade nih. Jadi setelah klik IPBA, klik grade-nya. Di grade itu nanti ada kalian absensi pertama dapat 100, absensi kedua dapat 100 berarti sudah absen. Kalau 0 berarti salah klik. Nanti bisa laporan ke saya, nanti saya delete, nanti diisi lagi. Karena nanti absensi ini masuk ke dalam penilaian ya. Nih saya cek grade-nya. Grade kalian di sini ada. Contohnya di sini Rika Anggraini. Ada nggak di sini Rika Anggraini? Kehadiran pertama nilainya 100, kehadiran pertemuan kedua nilainya 100. Kehadiran pertemuan ketiga belum ya karena belum isi. Ya. Selain kehadiran nanti ada diskusi. Nah, diskusi pertama nilainya 75. Nah, ini yang nilai 75 silakan jawab lagi. Saya jawab sampai dapat nilai 100. Ini kan ada 100, 100, 75, 50 tuh. Ini yang dapat nilai 100 sudah cukup sekali aja.
Jadi diskusi-diskusi itu kalian jawab 10 kali, nilainya 100 semua, tetap yang diambil 100. Tapi kalau jawab 10 kali nilainya 50, 50, 50, 75, yang diambil yang paling tinggi. Jadi satu pertemuan diskusi nilainya 1. Menjawab 100 kali, tetap yang diambil 1. Nilai tertinggi. Gitu juga diskusi pertemuan kedua. Nih, belum ada yang jawab ya, pertemuan kedua karena nah ini belum ada yang jawab, pertemuan kedua masih 0. Oke, gitu ya. Belum saya nilai pertemuan kedua. Walaupun sudah jawab, tapi belum saya nilai. Jadi ini. Karena kalau saya nilai, ada teman-teman kalian bisa ngelihat nilainya. Ada yang dapat 100, nanti kalian copy paste. Jadi saya buat nanti aja deh nilainya. Oke, ada pertanyaan nggak tentang e-learning ini? Jelas ya. Kalian bisa explore sendiri. Kemudian di e-learning ini saya bisa tahu kalian mau buka apa aja. Buka profil temannya bisa ketahuan. Semua aktivitas di e-learning ini terekam. Ya, semua aktivitas di e-learning ini terekam. Kalian buka profil saya, buka apa aja, buka diskusi, buka absen, delete dan seterusnya. Menjawab materi bisa ketahuan semua di log activity, ya. Jadi semua aktivitas di e-learning, menjawab diskusi, hadir, terekam semua di sini ya. Oke, selain dengan absensi yang 100 nilainya itu ada juga diskusi. Selain diskusi ada juga nanti tugas. Tugas itu sistemnya diupload, nanti saya kasih nilai. Nanti tugas itu bisa jadi beberapa kali saya beri, 3 kali atau 2 kali ya, sebelum UTS. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk waktunya mungkin bisa saya ambil waktu kedua, alternatif kedua, atau yang lain. Karena Zoom ini juga sifatnya tidak wajib. Dan ini juga saya rekam, jadi bisa diikuti setelah ini di channel YouTube. Ya. Channel YouTube saya nanti kan saya upload pertemuan ini. Cuma kalau Zoom ini kan bisa langsung kalian bertanya atau ini bisa langsung ditanggapi. Kalau secara tidak langsung kan lama. Bisa-bisa juga tidak saya jawab gitu misalnya. Oke ya. Cukup ya? Cukup berarti saya tutup. Iya Pak, cukup Pak. Ini saya Oke, kita akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah minggu depan di waktu yang akan saya umumkan di Classroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.